Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 21 April 2021 dengan episode Why Do We Fall? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari China 1 year and 5 year loan prime rate yang tidak berubah di 3,85% dan 4,65%. Kemudian ada dari Japan Tertiary Industry Index month on month yang naik dari sebelumnya minus 1% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari Japan Machine Tool Orders year on year yang naik dari sebelumnya 65% menjadi 65,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 125,6 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 naik dari laba 103,70 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Tiga Raksa Satria Tbk atau TGKA yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 478,56 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020, naik dari laba 428,41 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Alpha Energi Investama Tbk atau FIRE yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 13,83 miliar rupiah di tahun 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 20 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 14 poin atau 0,23% ke level 6.038. Sektor properti, perdagangan pertambangan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 108 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pestanya Bank Sentral. Nah bosku, episode kali ini terasa sangat spesial karena kemarin kita diajak untuk menikmati pestanya Bank Sentral Indonesia meskipun tingkat suku bunga tidak mengalami perubahan. Namun sebelum memulai ke acara utama, yuk kita mampir ke risalah pertemuan Bank Sentral Australia kemarin. Menurut Bank Sentral Australia, kebijakannya akan tetap sama seperti sebelumnya, di mana kebijakannya akan menjaga volatilitas nilai tukar, mengawasi tren kenaikan pinjaman rumah, dan tentu saja memberikan kebijakan yang lebih mudah untuk terus mendukung perekonomian dengan menjaga biaya pembiayaan dengan nilai yang rendah serta berkontribusi pada nilai tukar yang lebih rendah. Sejauh ini, pasar tenaga kerja di Australia telah mengalami pemulihan berbentuk V-shape dengan total perekrutan mengalami kenaikan dan pengangguran mengalami penurunan. Bahkan nih bosku, tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami rekor beberapa bulan lalu. Namun sama seperti negara lain, perekonomian di Australia juga belum dapat dikatakan sepenuhnya aman karena program JobKeeper akan berakhir pada bulan depan sehingga mau tidak mau perusahaan akan menjaga karyawannya sendiri. Sejauh ini, angka pengangguran di Australia mengalami penurunan hingga 5,6% pada bulan Maret karena lapangan pekerjaan mengalami kenaikan lebih dari 70.000. Bank Sentral juga akan menyiapkan dana murah kepada perbankan dengan nilai 95 miliar dolar Australia hingga akhir Juni. Dewan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang fasilitas tersebut apabila terjadi penurunan yang kian nyata dalam kondisi di mana pendanaan dan kredit. Apabila situasi dan kondisi tersebut tidak terjadi, maka Dewan akan menarik dana murah tersebut pada akhir Juni mendatang. Bank Sentral Australia juga akan memanfaatkan tahap kedua quantitative easing senilai 100 miliar dolar Australia untuk membantu menjaga mata uang. Bank Sentral mengatakan akan melakukan pembelian obligasi lebih lanjut apabila quantitative easing justru dapat mendorong perbaikan menuju lapangan kerja penuh dan inflasi. Nah, oleh sebab itu tampaknya akan ada pertimbangan dari Bank Sentral Australia nih bosku terkait dengan yield curve control ke depannya dengan mendorong imbal hasil obligasi berdurasi 3 year. Yang menarik adalah harga rumah di Australia berangsur pulih dan harganya mengalami kenaikan tercepat sejak 1988. Oleh sebab itulah nih bosku, Bank Sentral seperti yang dikatakan lebih awal akan lebih mencermati setiap orang yang ingin melakukan pinjaman terkait dengan pembiayaan rumah. Sejauh ini masyarakat di Australia cukup dapat bertahan, dapat menjaga likuiditas jangka pendek untuk memenuhi kebutuhannya. Pemulihannya lebih cepat di pasar, tenaga kerja dapat membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan keuangan mereka.
Berdasarkan proyeksi Bank Sentral Australia, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 diperkirakan akan mengalami pemulihan sedikit lebih baik dari sebelum pandemi. Tidak hanya itu saja, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit mengalami penurunan, namun masih tetap kuat seperti kuartal sebelumnya. Pemulihan perekonomian di Australia memang terlihat lebih cepat nih bosku. Dalam hal ketenagakerjaan, namun kenaikan upah masih tetap lambat, bahkan lebih lemah daripada negara lain. Alasan utamanya adalah karena jam kerja di Australia masih kurang dari seharusnya sehingga pengurangan jam kerja tersebut mempengaruhi upah yang didapatkan. Bank sentral masih akan tetap menjaga stabilitas keuangan dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun kami melihat pemulihan ekonomi Australia tidak akan terlalu bergejolak nih bosku. Perang urat antara Cina dengan Australia akan menjadi salah satu hambatan terbesar. Australia tidak akan pulih lebih cepat. Sebagai mitra dagang nomor satu dengan Australia dan mencatatkan surplus, tentu kehilangan Cina merupakan salah satu kehilangan terbesar bagi Australia. Oleh sebab itu, Australia harus berpikir dan memaksimalkan negara lain sebagai tujuannya untuk dapat menggantikan posisi Cina apabila menginginkan pemulihan lebih cepat dari yang saat ini terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lesunya Bank Sentral. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7 DRRR di 3,5%, suku bunga simpanan di 2,75%, dan suku bunga kredit di 4,25%. Keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas moneter dari dampak tekanan eksternal yang masih tinggi. Dalam RDG, Bank Indonesia juga menyampaikan pandangannya terkait pertumbuhan ekonomi yang berpotensi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Rendahnya inflasi yang saat ini berada di bawah target Bank Indonesia, di mana saat ini inflasi berada pada 1,37% year on year. Selain itu, depresiasi rupiah yang secara year to date sebesar 3,6% juga akan menjadi fokus Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar sepanjang tahun pemulihan. Di sisi lain, pelaku pasar akan terfokus pada signal potensi terjadinya defisit transaksi berjalan, di mana saat ini kenaikan impor telah terlihat di penghujung kuartal 1 2021. Kinerja ekspor perlu dipacu lebih tinggi di kuartal 2 dan 3 tahun ini, guna menghindari defisit neraca perdagangan. Terlebih konsumsi pada kuartal 2 yang diproyeksikan bertumbuh dapat menjadi kontributor naiknya impor yang bersifat konsumtif. Pemangkasan proyeksi itu sendiri terjadi karena adanya mobilitas yang masih terbatas, namun capital outflow turut menekan mata uang rupiah. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi lagi-lagi untuk kesekian kalinya nih bosku, Bank Sentral memangkas pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 4,3% hingga 5,3% menjadi 4,1% hingga 5,1%. Permasalahannya kami lihat adalah ketika Indonesia mengalami fase pemulihan lebih lambat daripada negara lainnya, maka pelaku pasar dan investor cenderung akan memilih negara lain, sehingga mendorong pelaku pasar dan investor melepas aset berdenominasi rupiahnya. Sejauh ini rupiah menjadi salah satu mata uang di Asia yang memiliki kinerja terburuk terhadap dolar Amerika Serikat, di mana turun sebanyak 3,2% secara year to date, meskipun Bank Indonesia telah berulang kali melakukan intervensi. Sejauh ini hingga bulan April, capital outflow telah terjadi sebesar 1,2 miliar dolar, termasuk di dalamnya saham dan obligasi. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, kami melihat bahwa inflasi masih akan jauh dari target yang diinginkan oleh Bank Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan struggle pada kuartal 1 2021. Meskipun Bank Indonesia masih memiliki amunisi untuk memangkas tingkat suku bunga 25 BPS lagi, kenaikan imbal hasil US Treasury masih akan menjadi salah satu momok yang menyulitkan Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunga. Kami berharap nih bosku, bahwa Bank Indonesia dapat terus melakukan stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi karena tahun ini menjadi tahun yang penting. Nah, sejauh ini tanpa kita sadar sejak awal tahun 2020 Bank Indonesia telah memangkas tingkat suku bunga 150 BPS untuk menopang dan mendukung pemulihan ekonomi. Meskipun vaksin sudah beredar namun mobilitas masih terbatas, sehingga konsumsi mau tidak mau juga pasti akan terbatas. Om Peri mengatakan bahwa Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank sendiri mengatakan bahwa kuartal 2 pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan hingga 7%. Namun angka tersebut masih tentatif. Perkembangan ekspor dan impor mulai mengalami kenaikan, namun penjualan retail dan inflasi inti masih tetap lamban. Bank Indonesia mengatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga pinjaman telah mengalami penurunan, namun pinjaman itu sendiri masih belum merespon. Oleh sebab itu pinjaman perbankan masih mengalami penurunan untuk hingga 6 bulan.
menghidupkan kembali pertumbuhan bukan berarti tingkat suku bunga kredit turun begitu saja. Harus ada alasan dan dorongan bagi rumah tangga untuk melakukan konsumsi agar pertumbuhan ekonomi dapat didukung dengan inflasi dan ketenaga kerjaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan ditradingkan pada level 5.963 hingga 6.115. Kekhawatiran munculnya gelombang corona berikutnya membuat pelaku pasar dan investor mencari pegangan yang lebih kuat untuk meyakinkan mereka bahwa vaksin mampu menopang pemulihan ekonomi. Hati-hati dan cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari BBCA, dan yang ketiga ada dari ASI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASRI atau PT Alam Sutra Realty Tbk yang kerugian hingga 1,02 triliun rupiah atau berbalik dari posisi laba 1,01 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan, di mana wabah pandemi COVID-19 membuat bisnis menjadi lesu yang disebabkan daya beli masyarakat semakin melemah, sehingga ini mempengaruhi kinerja perusahaan yang di tahun 2020 membukukan kerugian bersih hingga 1,02 triliun rupiah atau berbalik dari posisi laba 1,01 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 195 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 340 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari IRA atau PT Itamara Nuraya Tbk yang meraup pendapatan 228,16 miliar rupiah pada periode Januari hingga Maret 2021. Di periode kuartal 1 2021, perusahaan mencatatkan kinerja yang cemerlang, di mana perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran mampu membukukan kenaikan pendapatan sebesar 754% atau menjadi 228,16 miliar rupiah jika dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu yang membukukan 26,71 miliar rupiah. Tumbuhnya pendapatan tersebut ditopang porsi penjualan terbesar adalah pada PT Sinergi Utama Sejahtera sebesar 20,59% dari total penjualan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1750 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.